Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama naikkan satu pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap beribadah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, dan buat kami mengerti dan buat kami memahami, dan terlebih lagi buat kami mampu melakukan Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Hanya dalam berkat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita sama-sama akan baca dalam firman Allah. Kita akan
melihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 8 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar yang namanya mengandalkan Tuhan. Di masa yang sulit ini, kita tahu bahwa kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa juga melihat keadaan kita, tetapi keadaan-keadaan saat ini adalah keadaan satu masa yang sulit sekali, karena kita tahu iblis sedang bekerja untuk menjatuhkan hati-hati kita, untuk dia mempersiapkan kerajaannya dengan hati dan kekuatannya. Dengan segala cara iblis ingin menjatuhkan kita supaya kita dapat dikalahkan oleh kejahatan, ketakutan dunia ini yang mengkhawatirkan, sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kita sembah. Akhirnya dia kalah dari hidup kita. Tetapi kita mau supaya kita orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menang di dalam Tuhan. Untuk contohnya bagaimana? Nah, caranya untuk kita bisa masuk di dalam bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8 ada dua hal untuk kita bisa kita mengandalkan Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri, atau dengan cara kekuatan kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Kita melihat yang pertama ayat 5 ini dikatakan, firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali kita punya kekuatan. Kita punya bahwa kita mampu mengatasi permasalahan hidup kita, maka kita akan melihat bahwa kita kuat, kita gagah, kita sanggup menghadapi semuanya ini untuk kita menjadi orang yang menang. Seperti satu contoh dalam kehidupan Yosua. Yosua seorang pemimpin yang menggantikan Musa untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dia juga punya kekuatan. Tetapi kita melihat di contoh di dalam Yosua pasal 6, di situ dia sudah berjuang, dia bertanya kepada Tuhan. Lalu tembok Yeriko diruntuhkan, tembok yang begitu tebal, tembok yang begitu sukar untuk ditembus oleh manusia. Maka dia melihat kalau dengan kekuatan Tuhan, maka dia akan merasakan kemenangan. Tetapi di dalam pasal yang ke-7 kita melihat, inilah kita mengandalkan diri sendiri. Yosua yang sudah menang bersama dengan Tuhan, dia lupa bahwa tembok Yeriko itu dikalahkan oleh karena kuasa pujian. Kuasa dia berkata bahwa dia tidak punya kemampuan di dalam dia memuji, membesarkan, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Lalu Yosua di ayat pasal 7 itu dia mau melawan kota Ai, kota yang kecil, maka tidak ada, dia bertanya kepada Tuhan,
maka dia berperang maju memimpin bangsa Israel, maka dikatakan di situ kekalahan terjadi. Masalah yang kecil untuk mementingkan diri kita sendiri itu terkadang kita jatuh di dalam masalah diri kita sendiri, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak ada menyertai kita. Karena kita tidak bertanya kepada Tuhan, kita membiarkan kepentingan kita untuk kita berkata bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau dikatakan dalam kehidupan kita bahwa kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak dalam kehidupan kita, meskipun itu perkara yang kecil atau perkara yang besar, Dia sanggup menolong kehidupan kita. Itu sebabnya jangan biarkan kalau kita mementingkan diri sendiri, kita merasa kuat, maka kita akan melihat bahwa kesombongan itu akan timbul dari hati kita. Dari mementingkan diri sendiri, maka kesombongan itu akan timbul dalam hidup kita. Maka firman Tuhan tidak akan membuat kita akan menang. Seperti di dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya dan yang tidak engkau mengerti yang dikatakannya. Jadi kalau kita sombong, Tuhan akan kirimkan cara-cara orang yang akan menjatuhkan kita supaya kita menjadi orang yang kalah. Itu sebabnya bahwa kalau kita mau mengandalkan Tuhan, janganlah kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri atau diri sendiri, supaya jangan juga timbul ada kesombongan dari diri kita, supaya kita seperti di dalam ayat Yosua pasal 28, maka kita melihat pasal 6 Israel dan Yosua bisa mendapatkan kemenangan, pasal 7 dihancurkan, kalah dari kota yang kecil, tetapi pasal 8 dikatakan dia sadar, Yosua ini sadar, dia kembali datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan meskipun kecil permasalahannya, dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, majulah berperang untuk menghancurkan kota Ai itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana cara orang yang mengandalkan Tuhan. Di pasal 17 ini ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan adalah yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan ini di dalam ayat 7 ini seperti di dalam Yosua tadi, bahwa dia menang bersama dengan Tuhan dalam pujian, tetapi kalah kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi untuk menang kembali, ayat 7 ini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yosua dan bangsa Israel harus punya strategi untuk berperang. Bagaimana caranya dia mengatur kehidupannya? Dia harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk berperang. Ini adalah strategi berperang. Karena apa? Kalau kita berperang, kita harus membawa perlengkapan untuk berdiri kuat di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian. Dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus berdiri teguh di hadapan Tuhan untuk kita bisa melawan segala tipu daya muslihat iblis. Supaya apa?
supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam iman, kita bisa berpikir dengan jernih, maka kita mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa melawan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat kalau kita orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima. Ya, kita akan terima untuk kita menikmati apa yang baik daripada Tuhan. Karena kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak lihat lagi kemenangan yang daripada Tuhan, maka dikatakan di dalam ayat 8, kalau kita berdiri teguh dengan iman, maka kita harus punya yang namanya kita untuk diberkati, yang punya strategi, yaitu kita akan, ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang kuat di dalam Tuhan, kita akan punya iman karena kita ditanam di tengah-tengah air, pohon itu ya, di tepi air, untuk akarnya itu merambat ke dalam, merambat untuk kita kuat. Ayat selanjutnya, kita akan merambat, kita yang sudah ditanam di tepi air, kita akan merambat ke dalam, semakin ke dalam, untuk menikmati kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Karena apa? Kalau kita menjadi orang kuat tanpa iman yang berakar di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa kuat. Kita tidak akan mampu menghadapi situasi saat-saat ini. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita kuat, batangnya berakar di dalam Tuhan, maka kita lihat ya di bagian yang kedua, yang ke B ini dikatakan bahwa kalau kita sudah merambat, orang yang mengandalkan Tuhan di tepi air akarnya, maka kita akan mengalami datangnya panas terik matahari, yaitu kesukaran yang sangat-sangat kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi kita akan melihat ayat ini, lalu dikatakan daunnya tetap hijau. Kalau kita yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri, kita berserah mau perkara kecil atau perkara besar, maka kita akan melihat bahwa daunnya tetap hijau. Iman kita tetap terus kuat, kita terus berakar dan berakar kepada Tuhan, sampai dikatakan di dalam ayat bagian akhir, dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Hidup kita tidak usah dikhawatirkan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Apa yang kita butuhkan, Dia akan cukupkan bagi hidup kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini mari kita bersama-sama di dalam kita mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kepada Tuhan, supaya kita menikmati di tengah-tengah panasnya matahari sekalipun kita mendapatkan kekuatan, dan kita juga tidak akan berhenti berbuah untuk menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak akan saya panjangkan. Kita sama-sama akan naikkan satu pujian dan kita berdoa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama. Kiranya termeterai dalam setiap hati kami, untuk menjadikan hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada, yang sedang mengikuti acara ibadah online ini. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, berkati mereka dengan perlindungan, berkati dalam usaha dan juga pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa juga menolong dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang sedang mereka lalui. Kiranya kemenangan dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka semua. Apa yang menjadi keperluan umat-Mu, Engkaulah yang menyediakan, karena Engkau sangat mengerti dan peduli akan setiap keberadaan kami umat-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami di masa-masa pandemi corona ini. Tuhanlah yang senantiasa ada menjadi pemelihara atas hidup kami, karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami ada, di desa di mana kami ada. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Tuhan, kedangkan tangan-Mu, curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Dan kami terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat.